Selamat malam, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab. Dan mari bersama kita menaikkan pujian dari NKB 137, baitnya yang pertama. Adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Ya, sampaikanlah segala hal yang membuat kita gelisah atau yang membuat hati kita tertekan. Ibu Bapa, mari kita berdoa. Di dalam pimpinan Tuhan sajalah kami sudah melakukan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Tuhan lengkapi semuanya untuk menjadi berkat. Juga berkati setiap kami di dalam membaca Alkitab dan ketika kami merenungkannya, supaya firman-Mu ini memberi inspirasi, memberi kekuatan bagi kami untuk mengisi hari-hari kami ke depan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Demikian penggal bagian bacaan kita dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibu Bapa, Oma Opa, dan saudara-saudaraku, kesepian itu memiliki dampak besar, apalagi dengan pandemi COVID saat ini. Aktivitas yang terkait dengan menjaga jarak, karantina, isolasi mandiri itu semakin menambah perasaan tertekan karena kesepian yang dialami itu semakin lama semakin mencekam. Bagi sebagian orang, ketakutan akan kesepian, takut ditinggalkan, atau merasa diacuhkan bisa lebih menakutkan daripada terinfeksi virus itu sendiri. Infeksi virus bisa sembuh dalam beberapa minggu, tetapi depresi karena kesepian bisa membawa dampak yang lebih lama dan sulit terapinya. Kesepian timbul dari kesendirian, keterasingan, perasaan diri tidak terhubung dengan orang lain. Kesepian atau perasaan tertekan artinya tidak memiliki teman, atau punya teman tetapi merasa teman itu tidak mengerti kita, tidak mempunyai orang yang dapat menerima kita apa adanya, dan karena itu juga tidak bisa mendampingi kita di saat-saat kita membutuhkan. Saudara, tidak selalu kesepian itu nampak dari luar. Ada orang yang terlihat sering dikelilingi orang banyak, punya banyak penggemar, punya banyak teman, tetapi tidak ada satupun dari sekian banyak orang itu yang terhubung secara personal, secara pribadi, yang akrab, yang dekat dengan dirinya. Contohnya Daud. Daud itu disayang, tetapi sekaligus juga dimusuhi oleh Raja Saul. Dimusuhi seorang raja, berarti dimusuhi seluruh negeri. Karena seorang raja punya mata-mata di setiap jengkal tanah. Karena itu Daud mengatakan, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dialami Daud.
Daud sendiri juga tidak mampu mengerti itu. Apalagi bisa menolong Daud. Jadi betapa tertekannya dia. Sangat amat kesepian dan sangat amat tertekan. Dan karena itu dia merasa perlu untuk memiliki seseorang. Daud merasa perlu sekali dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika saya membaca berita di Jepang ada kementerian kesepian, itu membuat saya tertegun dan mencoba untuk membaca lebih jauh. Sampai akhirnya saya sadar bahwa kesepian itu memang merupakan masalah besar dan serius, terutama di masa-masa new normal seperti saat ini. Karena itu dampak dari kesepian bisa sangat hebat dan fatal bagi diri kita. Seseorang bisa merasa dirinya tidak lagi berharga dan tidak lagi berguna. Perasaan stres atau depresi akibat tekanan kehidupan membuat perasaan itu tidak nyaman, merasa takut, bingung, khawatir, tidak berdaya, dan terdesak. Dalam situasi begitu, ada perasaan yang menuntun kita pada tekanan batin yang amat besar, lalu menenggelamkan kita pada perasaan itu sendiri, dan mengarahkan pada tindakan yang membahayakan atau mengancam diri. Beberapa orang merusak diri dengan pergaulan yang salah. Ada yang menyikapi itu dengan lari pada kecanduan drugs, game online, atau alkoholik, atau merusak pikiran, atau merusak nama baik orang lain. Saudara-saudaraku, keadaan memuncak apabila sudah merasa solusi tidak ada. Ya. Ada yang merasa bahwa semua upaya tidak menemukan jalan keluar. Tekanan di sini dapat menimbulkan ketidakseimbangan tubuh dan akibatnya membuat tubuh mudah terjangkit penyakit. Dan secara mental juga bisa mengganggu ya, ketika kita tidak mampu merespons pada lingkungan dengan baik lagi. Dan karena itu kita memilih bertindak cara-cara yang cepat, cara-cara yang mendatangkan kekacauan. Betapa beratnya kondisi kesepian itu. Itu dikatakan dalam kisah 1 Samuel pasal 18, pasal 20 dan bagian-bagian selanjutnya. Daud ada di pusat titik kesepian dan tekanan yang amat sangat berat. Daud punya kesempatan untuk melarikan diri, menyerah saja, atau membunuh musuhnya. Dia punya kesempatan itu. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia tahu jalan satu-satunya adalah melibatkan Tuhan dalam semua upayanya. Daud sangat tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongannya. Safe base-nya Daud adalah Tuhan. Seberapa besarnya tekanan di fisik, seberapa banyaknya tekanan pada jiwa, persoalan utamanya bukan masalah di luar, tetapi masalah di sini, di dalam jiwa. Karena itu, Daud tidak menyerah, apalagi mundur. Dia maju terus dengan menantikan Tuhan. Dia ada di jalannya Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam doa-doanya di Mazmur pasal 25. Ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti sebuah pohon ketika musim semi, dia memiliki daun yang hijau, rimbun, dan banyak bunganya. Pohon tersebut terlihat indah dan kokoh. Tapi ketika musim kemarau datang, pohon yang tadinya begitu hijau, lebat daunnya, di mana-mana dipenuhi bunga yang cantik, sedikit demi sedikit bunganya menghilang. Daun-daunnya mulai berubah dari jingga, kuning, lalu ke coklatan, layu dan rontok. Sampai akhirnya pohon itu terlihat kusam, kering sama sekali. Namun, tidak ada seorang pun di antara kita yang menganggap pohon itu sudah mati.
Melainkan kita akan bilang bahwa pohon itu sedang melewati musim kemarau. Ya, ketika musim semi tiba, pohon itu akan berdaun hijau lagi. Bunga-bunganya akan muncul kembali. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita berada di posisi sulit, tidak punya uang, mengalami pemutusan hubungan kerja, sakit, kesulitan kehidupan yang beragam tiba, bukan berarti kita tidak punya pengharapan lagi. Bukan berarti Tuhan tidak bersama kita lagi. Di dalam hidup manusia juga ada yang namanya musim kehidupan. Terkadang kita berada di musim kehidupan yang tidak enak. Terkadang ada dalam musim kehidupan yang enak. Tapi sesungguhnya musim kehidupan itu lama-lama akan berlalu, berganti dengan musim kehidupan yang baru. Sekarang kita ada di musim gugur, keadaan yang tidak mengenakan, semua kering, layu, dan tidak nyaman. Percayalah, sebentar lagi musim semi akan tiba. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi jangan menyerah, tetaplah berjalan di jalannya. Jalanilah semua proses pengobatan meskipun sudah lama. Tapi ikutilah jalan itu. Pandemik ini sudah amat sangat lama. Tapi mari kita bertahan, ikuti semua protokoler kesehatan, lakukan apa yang dapat kita lakukan bersama di tengah keluarga. Dan jangan tinggalkan Tuhan, genggam tuntunan firman-Nya setiap hari. Tuhan pasti menolong kita. Ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masalah kesepian itu sudah sangat besar dan kompleks. Tidak bisa ditangani oleh keluarga saja. Kesepian bukanlah sekedar perasaan pribadi seseorang. Ini sudah menjadi masalah kolektif, berpengaruh terhadap kehidupan individu juga masyarakat. Menyebabkan kerugian ekonomi yang banyak, kerugian produktivitas kerja yang miliaran dolar, mengancam perasaan toleransi bermasyarakat dan berdemokrasi. Saudara, di sini gereja perlu hadir menjadi church community yang menghibur, yang memulihkan, saling sapa untuk tampil sebagai safe base, memberi rasa aman, nyaman bagi lingkungan. Sebagai komunitas yang memulihkan, gereja memastikan anggota dan masyarakat sekitarnya bukan hanya memiliki beras, tetapi juga punya fasilitas seperti handphone, televisi, atau wifi untuk keperluan sekolah dan beribadah dari rumah. Gereja perlu mendata kondisi fisik dan kesehatan mental anggota jemaat untuk hidup sehat. Gereja membangun hubungan yang lebih kuat dengan lingkungan sekitarnya, sehingga bersama dengan masyarakat kita sadar sehat, sadar lingkungan, dan sadar sapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama tundukkan kepala dan menaikkan doa. Allah yang Maha Baik, kami bersama datang mengucap syukur di tengah-tengah situasi kami yang masih dalam suasana COVID ini. Kami menyadari bahwa kekuatan kami bersumber kepada Engkau. Dan meskipun COVID demikian panjang, terus ada, tetapi juga Tuhan memampukan kami dapat berhubungan bersama dengan orang-orang terdekat kami, keluarga, cucu-cucu, dan sebagainya, melalui alat gadget yang Tuhan siapkan untuk kami, menggunakannya dengan baik. Ya Allah, berilah kami semua semangat, sehingga kami mampu belajar menggunakan alat elektronik ini untuk menghubungkan diri kami, baik dengan sahabat, dengan gereja dalam mengikuti kebaktian,
juga dengan anak, menantu, dan cucu. Kami bersyukur bahwa segala hal kami alami, tetapi kami juga dapat keluar dari situasi yang tidak mengenakan itu, dan kami dapat melampauinya. Bapa di dalam surga, bersama kami mau berdoa untuk teman-teman, oma opa yang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati, beri kekuatan, semangat, harapan yang besar untuk dalam proses panjang ini mereka kuat. Kami mendoakan untuk Tante Tina Permana. Kami berdoa untuk Tante Leli Hadrian. Kami mendoakan untuk Ibu Tris. Kami mendoakan untuk Tante Sin Apin, untuk Tante Trihana, untuk Pak Hadi Pratomo, untuk Pak Semaya, untuk Om Cornelius Kuana. Bapa, pertolongan mereka bersumber dari Tuhan. Jaga mereka siang dan malam. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi jika ada Tuhan menemani, menguatkan, menghibur, pasti oma dan opa akan kuat dan teguh imannya. Kami bersama meminta Tuhan memberkati semua anak-anak, menantu, cucu kami, sehingga mereka juga dimanapun berada dalam pekerjaan, baik yang sudah boleh keluar rumah maupun harus bekerja dari rumah, mereka ada dalam penjagaan-Mu. Kami mengingat pemerintah yang terus berupaya menghadirkan vaksinasi untuk seluruh anggota masyarakat. Tuhan berkenan hadir sehingga upaya pemerintah ini dapat menghadirkan suasana-suasana yang lebih menghidupi kehidupan kami dengan lebih baik. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jaga kami ya Bapa, dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Oma opa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Tetap di rumah, dan yang sudah bekerja tetap sehat, dan kita semua tetap berhati-hati di dalam menggunakan setiap waktu kita di luar rumah dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Amin.